Shalom! Hello, my beloved student. How are you today? I hope you in good health today, okay? Oke, student. Kita kembali lagi berjumpa hanya di channel Teacher Christina, tempatnya belajar tematik dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita kembali belajar tematik, my student. But before that, I invite you to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for your blessing, for your grace in our daily life, for our family until today. God, we want to start our lesson thematic today. Please guide us, help us, especially all of the students, so they can understand all of the topic today. Thank you, God. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, student, kita akan belajar. Kita masuk subtema 2 hari ini. Kita masuk pada subtema 2, yaitu temanya adalah benda dalam kegiatan ekonomi. Oke, are you ready? Please open your book, page 42. Sudah dibuka bukunya ya? Tema subtema 2 pembelajaran pertama halaman 40. What our topic today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu menjelaskan kesimpulan isi iklan media. Nah, hari ini atau di subtema ini kita akan belajar media elektronik ya. Kemudian membandingkan zat tunggal dan zat campuran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, teacher harapkan kamu bisa mengembangkan sikap, bekerja sama, dan memiliki sikap percaya diri yang lebih baik. Oke, let's start our lesson. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, di subtema sebelumnya kita sudah belajar, kamu sudah belajar tentang media, iklan media cetak ya. Masih ingat ya unsur-unsur iklan pada media cetak, apa-apa saja yang diperlukan. Nah, hari ini kita belajar iklan media elektronik. Ya. Siapa yang lebih suka iklan media elektronik? Coba angkat tangan. Oh, pasti lebih banyak menyukai iklan media elektronik ya. Nah, biasanya memang banyak sekali iklan-iklan disampaikan dari media elektronik. Mari kita lihat apa saja contoh iklan media elektronik. Yang pertama adalah iklan internet. Ayo, siapa di antara kamu yang belum bisa menggunakan teknologi internet? Wah, teacher ini bercanda ya. Mana ada lagi anak zaman sekarang yang tidak paham tentang internet. Bahkan mungkin kamu lebih paham daripada orang tua kamu ya kan. Nah, inilah kecanggihan teknologi ya. Iklan internet. Nah, ini ada yang tahu ini situs apa? Facebook ya. Mungkin di antara kamu ada yang memiliki akun Facebook. Tetapi ingat, pastikan kamu memanfaatkan internet ini sebagai sarana mendapatkan informasi yang baik dan positif saja ya, nak. Manfaatkan untuk hal yang positif. Nah, ini dia, coba kamu perhatikan. Biasanya di internet itu juga ada terdapat yang namanya iklan-iklan ya. Nah, juga ada, nah lihat ini, ada iklan yang dilingkari nih ya. Ini adalah contoh-contoh iklan pada iklan internet. Apakah ini termasuk elektronik, teacher? Iya. Ini juga termasuk iklan media elektronik. Disampaikan, digunakan untuk menyampaikan iklan berupa alat elektronik seperti komputer, laptop, atau ponsel juga ya. Nah, kemudian yang kedua adalah iklan televisi. Banyak sekali ya pastinya ya. Nah, iklan televisi disajikan melalui gambar dan suara.
Suara yang diperdengarkan pada iklan televisi berupa suara manusia, suara musik, atau juga lagu latar, backgroundnya ya, serta efek suara. Kalimat-kalimat yang diucapkan pada iklan televisi biasanya unik, menarik, mudah diingat. Kira-kira adakah iklan di televisi bagi kamu yang cukup berkesan dan gampang diingat? Nah, mungkin ada ya, masing-masing kamu pasti punya ya. Lalu iklan yang berikut adalah iklan radio. Siapa yang masih pernah dengar iklan radio? Siapa yang masih sering dengar radio? Mungkin saat ini sudah sangat jarang kita mendengar radio ya. Tetapi mungkin kalau lagi di kendaraan atau di mobil bisa jadi ya. Nah, iklan radio disajikan melalui media suara saja. Tidak ada tampilan ya, karena kita hanya mendengar saja. Jadi, untuk memperjelas iklan yang disampaikan selain suara manusia, musik, dan ada lagu backgroundnya, biasanya juga disertai efek suara yang menggambarkan sesuatu. Misalnya suara alam atau suara kegiatan. Nah, sekarang pada pembelajaran sebelumnya di subtema 1, kamu kan sudah belajar tentang iklan radio juga ya. Nah, masih ingatkah kamu tentang zat tunggal dan campuran? Pada subtema 1 pembelajaran 1 kita sudah pelajari sekilas zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Masih ingat? Zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari materi sejenis saja. Contohnya ada dibagi dua. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Contohnya adalah oksigen, hidrogen, nitrogen, aluminium, besi, emas, perak, dan lain sebagainya. Jadi oksigen yang kita hirup setiap hari, setiap saat itu adalah zat tunggal berjenis unsur. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Wah, ini sudah mulai rumit ya. Apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Jadi senyawa itu adalah zat tunggal yang terdiri dari dua zat atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Contohnya air. Air itu adalah penggabungan dari hidrogen dan oksigen, H2O ya. Kemudian ada karbon dioksida, perpaduan antara karbon dan oksigen. Kemudian ada natrium klorida, NaCl ya, atau garam dapur. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk senyawa. Mari kita lihat untuk zat campuran. Zat campuran itu adalah gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Jadi tadi, kalau zat tunggal tadi apa? Ya, materi sejenis. Nah, jadi kalau zat campuran itu gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Yang pertama adalah homogen ya, campuran homogen, yaitu zat-zat tunggal yang tercampur secara merata dan tidak dapat lagi dibedakan antara zat pelarutnya dan terlarutnya. Kemudian ada heterogen, yaitu campuran zat-zat tunggal yang tidak tercampur secara merata. Contohnya adalah larutan kopi dan air. Ada endapan kopi ya. Nah, untuk makin kamu bisa memahami materi ini, zat tunggal dan zat campuran, coba kamu buka halaman 44-45. Kita mau mengidentifikasi. Apa yang mau kita identifikasi, teacher? Ya, silakan kamu buka halaman 44-45 ya. Di situ ada tabel. Nah, teacher bantu kamu ini mengisi tabelnya. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Ada jus mangga, minuman sirup, air susu, kopi hangat, dan es teh. Kandungannya sudah ada, teacher buat di sini. Nah, kalau jus mangga itu adalah campuran heterogen. Kenapa? Karena ada sisa serat mangga yang tidak tercampur. Kemudian minuman sirup.
Dia digolongkan ke dalam campuran homogen. Karena apa? Semua zat tercampur rata. Air susu, teacher, juga homogen. Semua zatnya tercampur rata. Bagaimana dengan kopi hangat? Kopi hangat tadi seperti yang teacher sebutkan adalah campuran heterogen. Sebab masih ada sisa bubuk kopi yang tidak tercampur merata pada air itu ya. Kemudian yang terakhir adalah es teh. Adalah campuran homogen. Karena tidak ada lagi sisa yang bisa terlihat pada es teh tersebut. Oke? Nanti boleh kamu isi di buku kamu di tabel itu ya. Nah, untuk semakin membuat kamu paham tentang zat tunggal dan campuran, kamu bisa melakukan kegiatan sendiri di rumah dengan melakukan kegiatan praktek halaman 45, yaitu membandingkan zat tunggal dan zat campuran. Sangat mudah, dibutuhkan madu dan minyak goreng. Nanti kamu baca di halaman 45 ya, supaya semakin membuat kamu semakin paham tentang materi zat tunggal dan campuran, oke? Baiklah anak-anak teacher, demikian pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 1. Teacher harapkan kamu terus baca-baca buku kamu, keep spirit. Jadi teacher harapkan hari ini kamu sudah mampu menjelaskan kesimpulan isi iklan media elektronik, dan sudah mampu membandingkan zat tunggal dan zat campuran. Untuk mengakhiri pembelajaran 1 ini, teacher minta kamu mengerjakan ayo berlatih di halaman 46. Oke, tuliskan jawabannya di buku catatan, gunakan pena hitam, tulis rapi dan jelas. Oke, student, this is the end of our lesson today. I hope you stay healthy, keep spirit, don't forget always pray, okay? Bye-bye, shalom.